Setelah Rasulullah tak ada lagi, umat muslim terus berkhilafiyah saat itu, dan tentunya muncul Khawarij, muncul orang Syiah dan seterusnya, sampailah Islam di Aceh kita, tanah yang kita cintai. Lalu saat itu ada salah seorang Sayyid keturunan Nabi berbangsa Quraisy, Sayyid Abdullah, saya tak salah saya itu Abdullah siapa namanya, Al-Mukhtabar namanya itu. Beliau pergi ke Perlak, lalu beliau menikah dengan salah seorang perempuan di Perlak, maka lahirlah seorang Sayyid, dan yang nanti dia menjadi sultan pertama kerajaan Aceh Darussalam dari kerajaan Perlak. Namanya adalah Sayyid Abdul Aziz Shah. Itu Sayyid keturunan Nabi. Kita mau tak mau perlu dan bahkan wajib harus terima kasih pada keturunan Nabi, karena Aceh ini dipegang oleh 3 generasi, generasi sultan, ulama, dan para habaib. Setelah masa beliau, maka nanti hiduplah Sultan Malik As-Saleh, yang nanti Sultan Malik As-Saleh punya cucu-cucunya bernama Sultan Malik Al-Zahir. Itu riwayatnya, hidup beliau itu pada masa Said, ada salah seorang orang Maroko, dia datang ke Aceh, dia pergi ke Aceh 15 hari, dia tulis kitab namanya Kitab Rihlah, namanya Imam Ibnu Battuta. Imam Ibnu Battuta dalam kitabnya yang saya baca itu halaman 200 berapa itu saya dah lupa, dia 15 hari datang ke Aceh. Sampai ke Aceh, yang pertama yang dia ingin temui adalah Sultan Malik Al-Zahir. Bagaimana orangnya? Kapan dia jumpa? Setelah 5 hari di Aceh. Ternyata setelah 5 hari di Aceh, dia telusuri yang mana raja itu. Tak ada yang tahu raja itu di mana, karena raja selalu seperti masyarakat biasa. Bahkan dia tunggu salat Jumat. Salat Jumat itu dia tanya sama temannya, mana raja? Raja sudah lama datang ke masjid. Ya, mana orangnya? Oh, raja kalau sudah sampai itu sama seperti kami. Nah, ada yang tahu itu raja atau bukan? Itu beliau tulis di dalam kitabnya. Mungkin bisa dibaca kitabnya, Kitab Rihlah. Tentu kami nggak bisa baca, ada terjemahannya. Nah, nanti download aja di Google itu, download Kitab Rihlah Imam Ibnu Battuta. Nanti halamannya saya lupa, sama saya ada halamannya, baca nanti. Kedatangan beliau ke Aceh. Yang ingin saya sampaikan bukan itu. Beliau memuji Raja Aceh. Pertama, Raja Aceh orang alim. Kalau berbahasa tanpa translator, harus bisa bahasa Arab. Nah, bayangkan tuh. Yang kedua, bermadhab Syafi'i. Nah, ini perlu, karena ada kelompok di Aceh yang di luar Ahlussunnah Jamaah tak perlu lagi pakai madhab. Yang penting kembali Quran dan Sunnah, udah selesai. Baik, saya lengkapkan terus. Setelah tak ada lagi Samudra Pasai, barulah nanti Aceh masuk ke masa kejayaan, di mana saat itu terjadilah peradaban terkuat, termegah, dan terindah diakui oleh dunia saat itu. Bahkan kita masuk ke nomor 4 kerajaan Islam terkuat di dunia. Yang memimpinnya adalah seorang anak muda umur 14 tahun, tahun 1607 menjabat, dan selesai tahun 1636. Beliau anak kecil, alim orangnya, pandai Quran, pandai hadis, ngaji di Dayak, karena guru beliau itu Tengku Cik Diribe. Siapa beliau? Nama aslinya Syekh Sulaiman Mukuta Alam. Saat beliau menjadi raja, beliau berubah nama Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Mukuta Alam. Itu. Nah, disinilah saya ingin cerita sedikit. Ada satu manuskrip yang ditulis oleh Iskandar Muda, langsung punya beliau, tulisan beliau itu. Nama manuskripnya yang umur sudah hampir 500 tahun, itu disimpan masih di Museum Ali Hashimi. Ditulis di situ, ada satu yang saya menarik, pada halaman ke-37 versi Ali Asyara. Beliau berpesan bahwa wahai bangsa kami rakyat Aceh, jangan tinggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhab Syafi'i, bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa yang membuat beliau harus punya sikap tegas seperti itu? Karena beliau tahu bahwa ajaran Islam yang sudah berkembang, Syiah, Khawarij, itu sudah mulai mencampur aduk. Mereka datang ke Aceh, maka beliau buat keputusan yang tegas.
Maka apa yang sampaikan oleh Walid tadi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita ini sudah diresmikan sejak dulu kala, mulai dari Sultan Malikus Saleh sampai terakhir runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam tahun 1904 dengan ditangkapnya Cun Nyaddin dan wafatnya Tengku Umar. Kita Ahlussunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i, bertasawuf kepada Junaid Al-Baghdadi. Orang bertanya, mana buktinya Tengku Habibie bahawa Ahlussunnah kita dulu? Saya dah sebutkan bukti Qanun Ta'ala. Kedua, lihatlah kitab karya yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau mengarang kitab hadiah untuk Sultanah Ratu Saifuddin, judul kitabnya Mir'atut Tullab. Tebal segini, itu beliau karang waktu beliau di Yaman. Karena Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini dia punya hampir 200 guru. Bayangkan itu, nggak ada orang seperti itu, berguru ke 200 orang. Yaman, India, Mekah, Madinah. Beliau buat itu. Saat kita baca pada muqaddimah pertama, beliau sebut bahwa kita haruslah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana lagi buktinya? Buka manuskrip yang ditulis oleh Mufti Kerajaan Aceh terakhir, bernama Syekh Abbas bin Muhammad atau Tengkuci Kutakarang. Kuburnya ada di Lampenurut. Kalau mau pergi ke Aceh Besar, pergi ke Lampenurut atau Syekh Abdullah Kan'an, itu di sampingnya Tengkuci Kutakarang. Ada satu kitab beliau berjudul Tadhkirah Rakidin. Di sana juga tertulis bahwa kita Ahlussunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i dan bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau begitu kita ambil inti daripada apa yang saya sampaikan, bahwa dari mulai masa berdirinya kerajaan Aceh Darussalam sampai runtuhnya Aceh Darussalam, kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah.